Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permata Ramadana dengan NIM A1A121070, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kelas R002B. Di sini, saya memiliki tujuan membuat video sebagai pemenuhan dalam ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Multikultural. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sebuah materi yang pasti kalian akan temuin dalam mempelajari pendidikan multikultural, yaitu pendekatan pendidikan multikultural. Tentunya bagi kalian yang belum pernah mendengarkan pendekatan dalam pendidikan multikultural, tentunya bingung kan? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan multikultural. Yang pertama ada pendekatan historis. Pendekatan historis ini mengandalkan bahwa materi yang diajarkan kepada pembelajar dengan menengok kembali ke belakang. Maksudnya, agar pelajar dan pembelajar mempunyai kerangka berpikir yang komplit sampai ke belakang untuk kemudian merefleksikan untuk masa sekarang atau mendatang. Baiklah, yang kedua terdapat pendekatan sosiologis. Dalam pendekatan sosiologis, mengandalkan terjadinya proses kontekstualisasi atas apa yang terjadi di masa sebelumnya atau datangnya di masa lampau. Kemudian, yang ketiga, ada pendekatan kultural. Pendekatan yang menitikberatkan kepada otentisitas dan tradisi yang berkembang. Dengan pendekatan ini, pembelajar bisa melihat mana tradisi yang otentik, mana tradisi yang tidak otentik. Baiklah, yang keempat, pendekatan psikologis. Apa itu pendekatan psikologis? Pendekatan ini berusaha memperhatikan situasi psikologis perseorangan secara tersendiri dan mandiri. Artinya, masing-masing pembelajar harus dilihat sebagai manusia mandiri dan untuk dengan karakter dan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian, yang kelima, ada pendekatan estetik. Pendekatan estetik pada gagasannya mengajarkan pembelajar untuk berlaku sopan dan santun, damai, ramah, dan mencintai keindahan, sebab segala materi kalau hanya didekati secara doktrinal dan menekan adanya otoritas kebenaran, maka pembelajar akan cenderung bersikap kasar. Sehingga, mereka memerlukan pendekatan ini untuk mengapresiasikan segala gejala yang terjadi di masyarakat dengan melihatnya sebagai bagian dari dinamika kehidupan yang bernilai seni dan estetis. Baiklah, yang keenam terdapat pendekatan perspektif gender. Pendekatan ini memberikan kepada pembelajar bahwa jenis kelamin bukanlah hal yang dapat mempengaruhi sebuah kesuksesan pembelajar. Baiklah, dalam pendekatan pendidikan multikultural tentunya ada metode. Nah, adapun metodenya yang pertama ada metode kontribusi. Metode kontribusi ini mengajak pembelajar untuk memahami dan mengapresiasikan kultur lain. Baiklah, yang kedua terdapat metode pengayaan. Metode ini memperkaya kurikulum dengan literatur dari atau tentang masyarakat yang berbeda kultur atau agamanya. Baiklah, yang ketiga ada metode transformatif. Dalam metode ini memungkinkan pembelajar untuk melihat konsep-konsep dari sejumlah perspektif budaya, etnis, agama secara kritis. Kemudian yang terakhir ada metode pembuatan keputusan dan aksi sosial. Dalam metode ini memerlukan pembelajar untuk hanya mengapresiasi dan memahami dinamika ketertindasan, tetapi juga berkomitmen untuk membuat keputusan dan mengubah sistem melalui aksi sosial. Baiklah, itulah materi yang saya dapat sampaikan. Semoga materi yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang menyaksikan